Ya, halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Irwan Marwah. Pemirsa, belum lama ini salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandar Lampung kedapatan membuang sampah medis ke tempat pembuangan akhir Bakung, Teluk Betung. Ironisnya, sampah rumah sakit ini diangkut oleh angkutan sampah milik pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemirsa, berikut spesial report menyoal pembuangan sampah medis. Ya pemirsa, selain mudah terbakar dan meledak, limbah B3 atau limbah medis juga bisa menyebabkan penularan penyakit. Apalagi limbah tersebut dibuang sembarangan atau dibuang ke tempat pembuang air sampah. Pemirsa, pertengahan bulan Februari lalu, tempat pembuangan akhir sampah terdapat sampah medis. Sampah medis yang tergolong sebagai limbah B3 ini disebut-sebut berasal dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Selain jarum suntik, juga terdapat sampel botol berisi darah, alat pengaman diri, selang infus, serta plastik kuning yang bertuliskan infeksius. Temuan ini langsung mengundang reaksi berbagai pihak, mulai dari Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI hingga Kepolisian Daerah Lampung. Bahkan pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan atas temuan sampah medis ini. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sudah memberi sanksi teguran kepada Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Namun sanksi ini apakah dirasakan sudah cukup? Mengingat bahaya sampah medis ini sangat besar karena membahayakan kesehatan. Apalagi disebutkan limbah medis ternyata tidak hanya dibuang saat merebaknya pandemi COVID-19 saja. Sebelum itu, kabarnya limbah medis sudah dibuang ke TPA Bakung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik menyoal pembuangan sampah medis dengan narasumber yang telah hadir bersama saya kali ini, Direktur Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Provinsi Lampung, Bung Irfan Trimusri. Assalamualaikum, selamat pagi, Bung Irfan. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Irwan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih? Ya, seperti biasalah mengadvokasi beberapa kasus dan mendorong kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan dan pro rakyat. Masih rutin ya? Masih rutin, ya? insya Allah lah. Masya Allah. Baik, Bung Irfan, terkait itu juga maka kita mengundang Anda mau tahu bagaimana sih perkembangan terakhir kasus pembuangan limbah medis di TPA Bakung yang kemarin sempat menjadi ramai di pertengahan bulan Februari ya. Ya. Nah, mungkin saya mau tahu dulu sampai sejauh mana prosesnya. Ini kan katanya Polda melakukan penyelidikan dan Dinas Kesehatan juga kabarnya sudah mengaku bahwa ini ada pelanggaran oleh pihak rumah sakit yang disebut. Ya, di awal kita cukup mengapresiasi Polda lah ya, karena dia bertindak cepat gitu tanpa ada pengaduan resmi. Dia hanya berdasarkan informasi dari media dan informasi dari masyarakat, dia langsung turun ke lapangan, melakukan penyelidikan, melakukan full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan, dan saat ini sudah masuk kepada proses penyelidikan. Dan informasi yang kita dapat 1 minggu yang lalu juga Polda telah memanggil beberapa pihak terkait dengan pembuangan limbah medis ke TPA Bakung. Namun hal yang kita sayangkan, ini sudah berjalan lebih kurang sudah 3 minggu lah ya, mungkin hampir ke 4 minggu ini, prosesnya masih pada tahap penyelidikan saja. Belum naik ke proses penyidikan. Padahal kalau kita berbicara subjek dan objek hukum, ini sudah jelas, subjeknya ada dan objek hukumnya juga ada gitu. Dan kemudian yang kita sayangkan dari Polda juga, per minggu kemarin Polda itu masih belum memanggil pihak-pihak yang mempunyai otoritas atau kewenangan, baik di dinas maupun di pihak rumah sakit yang diduga melakukan pembuangan limbah medis tersebut. Dan kemudian untuk Dinas Lingkungan Hidup, ini sebagai pengingat yang luar biasa, ini sebagai tamparan kepada Dinas Lingkungan Hidup khususnya dan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung secara umum, bagaimana buruknya sistem pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Bagaimana buruknya kontrol terkait dengan pengelolaan sampah, kontrol terkait dengan pengelolaan limbah B3 di Kota Bandar Lampung, sehingga ditemukan fakta ini ada tumpukan limbah medis di TPA Bakung yang seharusnya limbah medis
diperlakukan dan dikelola dengan cara khusus, justru ini bercampur dengan limbah-limbah domestik atau limbah rumah tangga. Yang artinya ini rawan untuk penyebaran penyakit ya? Sangat rawan terhadap penyebar luasan penyakit dan sangat berpotensi terhadap pencemaran lingkungan. Apalagi hari ini kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Nah, seberapa besar itu jangkauannya, tentu kita lihat saja dari mana sumber itu berada, kita lihat ada berapa kilometer jalan yang dilalui dari sumber limbah medis tersebut sampai ke TPA Bakung. Disitulah pusat-pusat potensi penyebar luasan COVID-19 dan beberapa penyakit lainnya yang berpotensi akan menularkan kepada kita semua warga Kota Bandar Lampung. Kalau alasan disebutkan bahwa ini karena musim pandemi sehingga ada peningkatan alat bekas atau limbah medis ini, apakah itu juga tidak cukup alasan untuk bisa memaklumi tindakan pihak rumah sakit ini? Itu tidak bisa dimaklumi. Pertama, pihak yang melakukan pembuangan atau pihak yang tidak mengelola limbah-limbah medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu merupakan suatu tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Walaupun di tengah situasi pandemi, pihak rumah sakit, pihak pusat pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan itu tetap harus mengelola limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu wajib, itu hukumnya wajib dikelola, tidak ada alasan dia over capacity atau over apa gitu ya. Dia wajib mengelola itu. Apabila pihak rumah sakit tidak memiliki sistem ataupun izin ataupun alat dan izin pengelolaannya, maka itu dapat dilimpahkan oleh pihak ketiga. Dan memang hampir semua rumah sakit di Kota Bandar di Provinsi Lampung itu melimpahkan wewenang pengelolaan limbah B3-nya kepada pihak ketiga, kepada pihak swasta. Karena di Provinsi Lampung juga tidak ada pihak ketiga yang melakukan pengelolaan limbah B3. Dia paling dekat itu ada di wilayah Jawa Barat dan di wilayah Banten. Oke. Bung Irfan, kita tahu sempat kita dapat informasi bahwa Dinas Kesehatan yang punya kewenangan terhadap rumah sakit ini sudah memberikan sanksi administratif. Apakah ini juga belum cukup untuk bisa memaklumi bahwa tindakan ini bisa untuk paling tidak mengingatkan ke mereka pihak rumah sakit untuk tidak mengulang lagi perbuatan? Ini betulan sudah diberikan sanksi atau seperti apa? Karena Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pernah memberikan pernyataan yang bersifat pembohongan publik, pernyataan yang bersifat tidak benar. Dia memberikan statement bahwa dia telah memberikan teguran kepada rumah sakit tersebut. Namun setelah dikonfirmasi kawan-kawan media, ternyata surat teguran itu belum dilayangkan oleh pihak Dinas Kesehatan ini. Ini apa namanya kalau bukan pembohongan publik? Ini jelas pembohongan publik. Ini perlu kita cross check lagi kepada Dinas Kesehatan. Apakah memang betul surat peringatan itu sudah diberikan gitu ya? Ini terkait dengan Dinas Kesehatan. Kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung selaku OPD yang menangani terkait dengan pengelolaan lingkungan hidupnya. Ini juga harus bisa memberikan sanksi kepada pihak rumah sakit. Dan yang ketiga, Polda Lampung terkait dengan sanksi pidananya ya harus ditegakkan. Ini kenapa kita dorong sanksi pidana harus segera ditegakkan? Ini sebagai pengingat kepada semua fasilitas pelayanan kesehatan untuk tidak melakukan hal yang serupa. Dan toh kalaupun memang ternyata selain si rumah sakit US ini yang melakukan dumping limbah sembarangan, misal ada rumah sakit lain, dan ini sebagai pengingat biar tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa di Kota Bandar Lampung dan di Provinsi Lampung khususnya. Oke, baik, Bung Irfan, masih menarik kita mau tahu juga apakah jika misalnya sanksi administratif itu sudah dikeluarkan, apakah itu juga sudah cukup atau menurut Anda memang ini masih belum, karena ini belum berarti menjamin pihak rumah sakit membuang bebas limbahnya ya. Tapi pemirsa, tentu Anda penasaran bagaimana kelanjutan dialog ini, kita saksikan setelah yang satu ini. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Bung Irfan dari Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Baik, kami juga sesungguhnya sudah mengundang narasumber lain, terutama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sampai pagi ini yang bersangkutan tidak pernah bisa bersedia untuk hadir di studio. Baik Bung Irfan, kita lanjutkan. Kalau katakanlah ini yang distatementkan oleh Kepala Dinas Kesehatan itu benar, artinya sudah ada sanksi administratif yang mereka berikan ke pihak rumah sakit dalam hal ini Urip Sumoharjo. Belum cukup kan itu? Belum cukup. Kenapa?
Pertama gini, ini kejahatan yang terstruktur. Ini bukan akibat kelalaian. Kalau kita berbicara limbah B3 di rumah sakit, limbah infeksius, itu mulai dari proses pengangkutannya sampai dengan ke proses dumping ke TPS sementaranya, itu bukan dilakukan oleh office boy atau cleaning service biasa, melainkan dilakukan oleh orang yang mempunyai latar belakang pendidikan kesehatan lingkungan, yang artinya orang yang mempunyai latar belakang, mempunyai kapasitas, yang seharusnya dia melakukan pengelolaan itu sesuai dengan peraturan dan prosedur di dalam peraturan perundang-undangan gitu. Itu pertama. Nah, kemudian selanjutnya, maka ini karena ada indikasi kejahatan yang terstruktur, maka tegak lurus untuk pemberian hukum pidana ini harus segera dilaksanakan. Pemberian pidananya siapa? Kepada person yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap institusi tersebut. Yang artinya jangan sampai juga ini di kemudian hari justru menumbalkan misalnya tim-tim yang dibawa atau selevel kabid atau selevel kasih, justru penanggung jawab utama baik itu ketua maupun direktur atau presiden di suatu rumah sakit itu yang harus bertanggung jawab terhadap hal ini. Itu yang harus dikurung, itu yang harus dikenai sanksi pidana. Tapi mungkin bisa kan tidak menutup kemungkinan juga ketika pelaksanaan di lapangan ini pimpinan atau apa ini tidak tahu, Bung Irfan. Artinya tanpa pengetahuan mereka kemudian ada tim di lapangan justru menjalankan itu. Dalam tanda kutip mereka mencari tambahan di luar itu. Tapi kan pimpinan yang bertanggung jawab penuh. Oke. Seharusnya dia menjalankan fungsi kontrolnya. Dia melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja anak buahnya. Ini di dalam suatu tanggung jawab korporasi ya pimpinan tertinggi itu yang penuh. Begitu juga kalau saya tidak salah dengan seperti pemberian hukuman terhadap suatu korporasi. Kejahatan korporasi di dalam putusan MA itu ketika korporasi itu dinyatakan bersalah, siapa yang bertanggung jawab? Kan kalau korporasinya yang mau dikurung nggak mungkin kan? Korporasi ini kan ada bentuk fisik tapi bukan berupa orang yang mau dikurung gitu. Tetapi penanggung jawab utama, pimpinan utamanya, pimpinan pucuknya lah yang diberikan kurungan sanksi itu ya. Sanksi. Oke. Nah, kalau bicara tadi person, kalau kita mau bicara yang bertanggung jawab, ini lembaga yang mana saja ini yang harusnya terlibat di dalam kasus ini? Karena kita tahu, katakanlah rumah sakit sudah positif karena dia yang membuang. Nah, yang lembaga-lembaga lain? Pertama, rumah sakit, dan yang kedua mungkin bisa dilakukan juga pemeriksaan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Karena itu yang pelaku eksekusinya? Bukan pelaku eksekusinya. Ya di satu sisi mungkin Dinas Lingkungan Hidup ini merasa tertipu juga kan akibat ulas di rumah sakit mencampurkan limbah domestik dengan limbah B3 sehingga oleh pihak pengangkutan juga dia main diangkut-angkut saja, main dibuang-buang saja. Tetapi memang harus ada evaluasi secara khusus. Harus ada evaluasi dan pemeriksaan secara komprehensif juga terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Kenapa ini bisa kebobolan gitu? Kenapa ini kita bisa kecolongan? Karena memang mungkin pertama minimnya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang kedua memang sistem persampahan di Kota Bandar Lampung yang sangat buruk. Itu penyebabnya. Oke. Nah, kalau tidak salah yang kita dapatkan di lapangan, itu bukan baru kali ini sampah atau limbah medis ini yang dibuang ke TPA Bakung. Kalau menurut warga sekitar situ, sebelum-sebelumnya juga sudah ada limbah rumah sakit atau sampah rumah sakit itu yang dibuang. Artinya kan ada upaya, ada unsur kesengajaan ya. Artinya memang sudah secara rutin dilakukan itu. Nah, kan tidak menutup hanya satu rumah sakit, Bung Irfan. Bisa saja rumah sakit lain. Ya, itulah tugas pihak kepolisian untuk mengusut tuntas. Apakah kalau kita berbicara rangkaian di luar konteks yang terjadi hari ini, tapi kita berbicara beberapa bulan atau beberapa tahun kebelakangan, itu siapa saja ya harus dikenakan sanksi yang sama juga, sanksi pidana juga. Apalagi misal kalau hanya satu rumah sakit itu, berarti kan ini TSM, istilah kalau di pilkada, terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau terjadi secara terus-menerus, kalau terjadi sekali atau mungkin seperti bisa apa jadi gitu. Kelalaian. Mungkin bisa karena faktor kelalaian, tapi kalau limbah medis saya rasa tidak ada karena faktor kelalaian. Dia faktor kesengajaan, karena limbah medis ini dia dikelola oleh orang yang khusus, gitu kan. Nah, oleh sebab itu sanksi yang tegas, sanksi yang memberikan efek jera, ini diharapkan juga dapat memberikan sanksi sosial kepada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, agar mereka berhati-hati dalam mengelola dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 yang ada. Dan ini juga kan
seharusnya jika TPA Bakung menjalankan sistem persampahan yang baik, dia tidak akan kecolongan seperti ini. Ketika sistem persampahan yang baik, misal mulai dari proses penimbangan dilakukan di TPA Bakung, proses pemilahan dilakukan di TPA Bakung, maka kan otomatis ini langsung ketemu, langsung ketahuan. Oh, ini ada limbah medis dan bisa langsung di-tracking pada hari itu juga. Ini sumber sampah ini dari mana saja gitu. Tetapi karena sistemnya tidak berjalan, ya seperti inilah dia faktanya. Artinya manajemen pengawasan di lapangan juga tidak ada. Itu yang sangat tidak ada. Dan seperti apa kondisi kawan-kawan pemulung hari ini yang mungkin pernah berinteraksi dengan limbah-limbah infeksius tersebut gitu kan? Karena kita tidak tahu yang namanya penyakit ini kan tidak kasat mata namun dirasakan oleh si korban gitu. Oke, baik Bung Irfan, kita tahan lagi, kita mau jeda lagi pemirsa. Dialog masih akan kami lanjutkan, namun kita ikutin dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Ya baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan kembali dialog kita sama Bung Irfan dari Wana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terkait sampah medis atau menyoal sampah medis yang baru terjadi di bulan Februari lalu. Bung Irfan, dari evaluasi secara keseluruhan, artinya ini semua sektor yang terkait di dalam ini harus diperiksa secara komprehensif. Betul. Sehingga tahu siapa yang paling bersalah dalam kasus ini. Tidak ada yang menjadi tumbal di dalam itu. Nah, tapi kita juga agak bingung juga. Pengelolaan atau manajemen sampah di TPA Bakung ini kan seperti ya, kita hanya dapat informasi dalam sehari ratusan ton, bisa sampai 800 ton per hari. Apakah data itu data real misalnya? Saya tahu Anda juga sering masuk ke wilayah itu, terutama melakukan pemotongan udara. Iya, memang selama ini kita berpatokan dengan pernyataan dari UPT TPA Bakung yang menyatakan bahwa kisaran sampah yang ada di TPA Bakung itu sekitar 700 sampai 800 ton setiap harinya. Itu berdasarkan hasil penimbangan mereka ketika timbangan sampah di TPA Bakung itu masih aktif. Dan hari ini memang faktanya timbangan itu sudah tidak dipergunakan lagi dengan alasan sudah rusak. Dan kalau kita berbicara limbah B3 ini sebetulnya ada satu fakta juga bahwa ketika kita heboh-heboh temuan limbah B3 dari TPA Bakung pada pertengahan Februari, pada tanggal 3 Februari 2021, kebetulan saya bersama teman-teman Walhi Lampung itu melakukan visit ke TPA Bakung untuk membuat sebuah materi kampanye berupa video. Dan memang tanpa kami sadari, ketika heboh-heboh masalah limbah TPA Bakung, ternyata ketika kami ke sana tanggal 3, tumpukan-tumpukan limbah medis itu, polybag berwarna kuning itu sudah ada. Yang artinya yang diributkan itu sebelumnya memang sudah ada. Dan tanpa Anda tahu bahwa itu tertangkap di foto udara. Iya, kita ada dokumentasinya tanggal 3 Februari itu ya. Itu sudah ada sejak tanggal 3 Februari, dan kalau kita berbicara kuantitas itu cukup banyak menurut kita waktu itu. Itu ada lebih dari 10 polybag kalau tidak salah saya waktu itu, dan memang itu ditumpukan di pelataran di pinggir IPLT, kemudian ada lagi tumpukan satunya itu di dekat gubuk-gubuk pemukiman kawan-kawan pemulung di TPA Bakung. Oke. Nah, kembali ke soal tadi manajemen, soal evaluasi atau ada pemeriksaan secara komprehensif. Apakah ini hanya terkait dengan misalnya katakanlah pihak rumah sakit, dinas lingkungan hidup, hanya sebatas itu, atau semua pihak termasuk UPT yang ada di sini? Karena ini yang paling tahu di akhirnya kan? Pertama, yang harus ada evaluasi total, semua rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan atau pihak-pihak yang menghasilkan limbah B3 ini harus dikontrol secara khusus oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan yang kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terkait dengan sistem persampahan di Kota Bandar Lampung. Itu. Kemudian juga pemerintah Kota Bandar Lampung harus berani mengimplementasikan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Kita di Bandar Lampung ini sebetulnya kalau kita berbicara payung hukum, kita sudah ada perda tersebut dan menurut kita cukup bagus lah ya, dan masih cukup relevan diaplikasikan sampai dengan saat ini. Namun faktanya di Perda 5 Tahun 2015 itu tidak diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Tidak diimplementasikan atau tidak diberlakukan sama sekali? Ya kalau diberlakukan itu kan berbicara waktu pengesahannya ya.
Dan hari ini juga perda itu masih berlaku sebetulnya. Kalau kita berbicara kepastian hukum, ini kita berbicara implementasi, kita berbicara fakta, kita berbicara tindakan. Tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya. Perda nomor 5 tahun 2015. Dan kemudian PR selanjutnya terkait dengan terutama dalam hal apa dari seperti misal penyediaan sarana prasarana persampahan di tingkat tapak. Oke. Apakah semua RT atau lingkungan di Kota Bandar Lampung sudah memiliki TPS? Oke. Saya yakin Belum. kita warga Bandar Lampung masih bingung. Belum. Kalau kita mau buang sampah biar diangkut sampah atau truk sokli, kita taruh di mana sampah kita Betul, gitu kan? Betul. Mungkin kalau di komplek-komplek perumahan sudah berjalan sistemnya Betul, gitu. betul. Lalu bagaimana dengan komplek-komplek pemukiman yang lainnya? Kemudian juga di Perda 2015 itu desentralisasi sampah, proses pemilahan sampah. Sekarang hari ini misal pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah karena sampah isu nasional bahkan isu global gitu. Oke, masyarakat memilah sampah. Kemudian ditaruh di TPS. Kalau TPS-nya tidak terpilah, bingung juga, masih satu tumpukan juga. Oke. Kita taruh di TPS terpilah. Kalau truknya masih satu bak, tidak dibagi menjadi 3 bak. Misal organik, anorganik, dan B3. Betul, betul. Artinya tidak dilakukan secara terpisah sesuai dengan apanya ya. Lalu kemudian dibawa ke TPA Bakung. Timbangan saja tidak ada. Berfungsi. Apalagi dia proses pemilahan. Ditambah lagi kondisi TPA Bakung yang masih menggunakan sistem open dumping. Seharusnya Kota Bandar Lampung yang sudah menjadi kota besar itu sudah menggunakan sistem sanitary landfill. Dan memang hari ini trennya penggunaan sistem TPA itu sudah ditinggalkan open dumping itu. Karena kalau kita berbicara open dumping, kita lihat fakta kenapa ada Hari Peduli Sampah Nasional. Itu kan semacam ucapan minta maaf pemerintah akibat meledaknya TPA Lui Gajah di Jawa Barat pada tanggal berapa itu 25 Februari kalau saya tidak salah. Dari fakta tersebut ditetapkan menjadi Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, sistem open dumping ini akibat kandungan gas metan yang ada ditambah dengan fenomena alam, ini sangat berpotensi memunculkan ledakan. Kemudian juga air lindi yang mungkin sudah 10 tahun ini kita dihebohkan bagaimana masyarakat di sekitar TPA Bakung, bagaimana masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut mengalami adanya rembesan air lindi dari TPA Bakung. Itu yang menjadi hal-hal yang menjadi catatan besar ya. Ya. Dan baik Bung Irfan, sebenarnya banyak hal sebetulnya kalau kita bicara soal sampah di Bakung ini, khusus Bakung aja sebenarnya panjang. Kayak kita mau kita kulik satu, tapi karena memang kita masih dibatasi waktu sehingga kita masih terfokus soal sampah medis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi perhatian terutama ke pihak-pihak terkait. Dalam hal ini salah satunya Dinas Lingkungan Hidup yang katanya sudah berulang kali kita mengundang tapi tidak bisa Dan hadir. ini juga tantangan buat wali kota yang baru. Wali kota DRJ sebagai penerus. Apakah progresif atau seperti apa wali kota yang baru ini nantinya? Baik, terima kasih Bung Irfan atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan didengarkan oleh semua pihak atau berbagai pihak yang terkait dengan ini. Pemirsa, buang limbah medis sembarangan akan memberikan dampak besar bagi kehidupan. Selain mudah terbakar dan meledak, limbah B3 atau limbah media juga bisa menyebabkan penularan penyakit serta berisiko hukuman pidana bagi pembuangnya. Baik pemirsa, tak terasa Special Report kali berakhir sampai di sini. Saya Irwan Marwah mewakili kru yang bertugas undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.